Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nani Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Saya akan menunjukkan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 3 Mangunweni. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wariso Kepala SD Negeri 3 Mangunweni, yang saya hormati rekan-rekan guru di SD Negeri 3 Mangunweni beserta karyawan SD Negeri 3 Mangunweni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru, perkenalkan saya berdiri di sini akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya perkenalkan ulang, saya Nani Istiqomah. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan SD Negeri 3 Mangunweni secara sehat. Bapak Ibu guru, karena sepertinya siang hari ini agak begitu tegang, agak begitu ngantuk dan agak begitu lelah, di sini saya mempunyai 3 tepuk yang akan coba kita praktekkan bersama, yaitu yang pertama tepuk 1. Nanti Bapak Ibu guru ketika saya berkata tepuk 1, dulu tepuk 2 kali, tepuk terus. Nanti yang tepuk 2 sama tepuk 2 kali dulu, tepuk 2, bisnya kayak gini, tepuk 3 sama tepuk 2 kali terus, yes, ya. Semangat Bapak Ibu? Coba kita mulai dari tepuk 1, tepuk 1. Ada Bapak Ibu yang kompak tuh. Tepuk 1. Tepuknya 1, tepuknya 1. Enggak, tepuknya 2. Tadi tepuk 1, prok prok go. Tepuk 2, prok prok bus. Tepuk 3, prok prok yes. Semangat guys lo. Yuk. Ya, lagi. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, yes. Belum terlalu kompak sih, semangat Bapak Ibu. Yuk, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, yes. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah agak bersemangat? Semangat sekali. Lumayan? Agak panas? Agak panas? Ngantuk. Kalau masih ngantuk, masih ada 1. Coba sekarang kita akan melakukan melihat teman di samping kanan ataupun kirinya dengan kita tersenyum selama 30 detik. Coba Bapak buka dengan Pak Rizky. Coba saling bertatap-tatapan. Pak Rizky dengan Bu Nur di sebelahnya. Boleh bertatap-tatapan dengan nanti ya. Nanti karena Bu Nur masih berdua, silakan boleh Bu Jaro tengok ke Pak Rizky, tengok ke Bu Zumi. Silakan coba. Saya beri waktu 30 detik
Dilihat matanya, senyumnya masih ada 10 detik lagi. 10 detik lagi. Buku dilihat coba. Nah, dilihat senyumnya, manisnya. Sudah? Kok Pak Rizky melihatnya, Pak apakah di depannya melihatnya ke sana? Bagaimana Bapak Ibu sudah mulai panas? Sudah. Bisa kita lanjutkan? Bisa kita. Sebelum kita melanjutkan, di sini kita ada kesepakatan forum diseminasi. Monggo Bapak Ibu jika ada kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama. Di sini saya ada beberapa kesepakatan untuk memulainya. Yang pertama, menghargai siapapun. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Nanti di forum ini saya harap kita sama-sama saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Setuju? Setuju. Nanti apabila ada rekan-rekan atau yang lain atau saya, mohon menjadi pendengar dulu, memberi tanggapan yang baik dan positif. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Di sini alhamdulillah Bapak Ibu dulu sudah berpakaian rapi dan sopan semua. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya, izin saat hendak keluar kelas. Apa setuju? Setuju? Ya silakan, nanti apabila ada yang mau izin keluar atau ke toilet, bisa terlebih dahulu izin kepada teman-teman. Yang berikutnya, boleh makan dan minum dengan tenang. Apa boleh? Apakah tidak boleh minum? Boleh. Boleh makan dan minum, yang penting tenang, tidak mengganggu rekan-rekan yang lain. Ada boleh lagi yang ditambahkan? Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira yang mau ditambahkan? Cukup atau mau nambah? Monggo. Kira-kira apa lagi ya yang perlu disepakati di sini? Sudah cukup? Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat ini. Tepuk 3, yes. Jam-jam rawat ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan tentang harga ayam. Nah, siang-siang pas banget Kak. Harga ayam dan nasi adalah 26.000. Jika harga ayam 20.000 lebih mahal dari harga nasi, berapa harga nasi? Berapa? Berapa Kak? 6.000. Yang lain? Coba semangat lagi, konsentrasi lagi. Harga ayam dan nasi adalah 26.000. Jika harga ayam 20.000 lebih mahal dari harga nasi, berapa harga nasi? Yuk, jam rawan kon pikir, ayo. Coba berapa? Tidak ada yang salah. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang. Coba, yuk. Harga ayam dan nasi 26.000. Jika harga ayam 20.000 lebih mahal dari harga nasi, berapa harga nasi yang digunakan? Harga nasi berapa? Tadi Bapak nasinya harganya Kak Rizky gratis karena satu paket. Biasanya ayam bakar kalau nasi kalau es teh sepaket 26.000 lah. Jadi nanti ya Pak, kalau dipisah tetap harganya
26.000. Iya, kalau untuk es tepung 26.000. Coba yang lain Bapak Ibu, Ibu berapa harga nasinya? Lebih mahal, lebih mahal. Yo. Iya. Ayamnya 20.000, lebih mahal dari nasi. Sekarang nasinya berapa ribu? Iya. Buahnya 10.000. Nasi pakai paket ya 10.000. Berapa? 6.000. Ada lagi? Ayamnya 20.000, nasinya 6.000 karena nasinya lebih mahal 20.000. Coba, yuk, sudah 6.000. Tadi jawabannya 6.000 gratis dan 10.000. Ada yang 46.000. Nah. Ya, sudah cukup? Buku berapa? 6.000. Nah, tadi saya di awal bilang tidak ada jawaban yang salah. Bisa ya. Ini gambarnya hanya menangis. Nah, di sini ayah ya. Tadi tidak ada yang salah. Ada yang menjawab nasinya 6.000. Betul? Betul? Betul, karena jumlahnya 26, harga ayamnya 20, harga nasi 6.000. Nah, 20.000 lebih mahal. Dan jika ada yang menjawab demikian, karena umumnya di sekitar kita di rumah makan sini ada nasi harganya berapa? 3.000. Nah, ayamnya mahal. Ayam kampung sebenarnya harga ayamnya 23.000. Apa salah? Tidak, sama-sama lebih mahal 20.000. Hanya persepsi kita yang saja. Ya. Sama ya. Jadi tidak ada yang salah. Tadi yang menjawab gerak 26.000 harga nasi. Apakah ada yang mau beli? Kalau umumnya di sini ya belum ya Pak. Kalau di tempat wisata sudah lapar sekali ya. Biasanya sudah makan tapi tidak bertanya dulu ya. Kopi hanya 10.000, ada biasanya gawe 10.000 serengkeng. Begitu bayar kaget. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Sekarang untuk awal kita, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Silakan nanti hitungan 1, 2, 3. Yang setuju angkat tangan, yang tidak cukup ya. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah Bapak Ibu setuju? 1, 2, 3. Setuju. Setuju. Bapak setuju? Bapak setuju? Tidak setuju ya. Ada sebagian besar masih setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Dan yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Setuju. Bisa tidak setuju. Ya, bisa ada yang tidak setuju dan banyak yang setuju. Karena setuju ya Pak? Setuju karena kata resik ya Pak? Iya, kata resik. Bukan jadi lebih ya Pak?
dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Iya. Setuju? Setuju Pak Rizky? Kurang setuju. Yang lainnya? Ada yang tidak setuju, ada yang di sini setuju? Apakah pemberian misalnya di kelas memberikan pensil atau memberikan buku agar anak tersebut mau untuk menulis, belajar, menghitung, apakah hal tersebut selaras atau dapat menjadi motivasi untuk anak menurut Bapak Ibu? Ya, misalnya bisa bilang, bisa ujian, penghargaan, memberikan penghargaan, hadiah atau apapun itu. Menurut Bapak Ibu, tadi ada yang setuju, ada yang kurang setuju, dan ada yang tidak setuju. Pada kesempatan ini kita akan membahasnya secara lebih mendalam terkait hal-hal tersebut dari detik ini. Oh ya, silakan Pak Kasito diizinkan. Oleh teman-teman diizinkan ya? Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan bahasan-bahasan ini? Ataukah masih ada yang saya belum pernah mendengar ini loh? Ya Bu? Yang segitiga restitusi masih asing, tapi saya yakin Bu Mut sudah melaksanakan dengan baik di kegiatan kesehariannya. Ada lagi? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Apa saja? Ya. Nanti kita akan membahasnya. Apakah Bapak Ibu penasaran? Terisirin banget loh apa ada 5 posisi kontrol. Kita dalam keseharian itu berada di posisi kontrol yang mana sih? Apakah sudah selaras atau belum sih? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ada si A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anda menyobek kertas kecil, ya. Tulis dan genggam di tangan Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala dayanya dengan kuat. Buatlah kepalan sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, berjuang. Apa saja yang dapat membuka kepala tangan tersebut? Apa yang terjadi? Ketika Bu Sri menuliskan sebuah harapannya atau rahasianya di sebuah kertas, ya, lalu digenggam dengan erat. Iya. Ketika temannya kepengen banget, misalnya kepengen banget dengan apa sih dari rahasianya Bu Sri? Ya, dengan segala cara upaya pula dibujuk pula, aku pengen ngerti pula, ya, dengan membujuk. Terus ada lagi Bu Sunti misalnya dengan pura orang-orang bunga awas ya, menghalangkan segala cara untuk mencapai tujuannya, yaitu mengetahui hal atau rahasia dari seseorang. Nah, gimana? Menurut Bapak Ibu, apakah digunakan hal tersebut? Ya, bisa digunakan karena itu privasi. Bisa digunakan karena hal itu Hal privasi. Tapi caranya bagaimana menurut Bapak? Nah, caranya. Maksudnya cara untuk Iya, caranya tadi ada yang dengan
membujuk, bukalah, berarti orang begitu kena, ada yang buka enggak diancam. Caranya itu menurut Bapak? Lihat dulu orangnya. Lihat dulu orangnya. Jadi bisa dipercaya apa tidak. Kalau memang tidak bisa dipercaya, kenapa dibocor-bocorkan pada orang itu? Karena tidak tahu. Ya, kalau memang orang itu tidak dipercaya, ya itu bisa bocorkan. Bisa merahasiakan sesuatu yang harus bisa dirahasiakan. Jadi ada rasa saling percaya. Ya, percaya pada Ketika misalnya dibujuk oleh temannya, dirayu, tapi karena sudah dirayu lah, apa-apa kalau aku percaya kayak aku yakin bisa mengembangkan usiaku. Seperti itu ya Pak. Jadi tidak semua orang itu kita bisa dipercaya. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. The best teacher. Dikasih apa? Aku udah bilang apa ya orang yang ngomong ya. Di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol tentang ilusi kontrol. Ilusi sebuah angan-angan, hayalan yang tidak nyata atau sebenarnya. Yang pertama, ilusi mengontrol murid secara tidak sadar. Ya, secara tidak sadar kita masih dalam tahap ilusi mengontrol anak-anak dikontrol. Ayo Cak, masuk ke kelas. Ayo nak, belajar dengan giat. Tidak boleh lari-larian, tidak boleh ramai di kelas. Kita mengontrol anak agar dia tenang, tidak membuat rusuh. Mau melakukan apapun asalkan tenang. Nah, kita mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengucilkan karakter. Membuat merasa bersalah. Kamu sih bikin bahwa aku dan orang bakal bikin berdarah. Dudukkan sama misalnya. Kamu sih mau kan dulu ngomong orang saya gue. Nah, si anak akan merasa bersalah. Oh iya, dia merasa terpuji, merasa dikucilkan. Oh iya, karena aku membaca misalnya merupakan sampai guru semua kayak badai. Sih salah kok salah aku badai. Jadi dia merasa terkucilkan di kelas. Ya, hal tersebut kurang tepat di bawah ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya seperti apa bawah ibu? Jangan seperti itu. Itu merupakan penguatan yang positif atau bukan? Ya atau bukan? Lain kali jalannya pelan-pelan, tidak usah berlari-lari ketika di kelas. Hal tersebut positif atau bukan? Positif? Positif. Nah, kita masih membayangkan bahwa hal tersebut perkataan demikian dapat menjadi penguatan positif yang dapat mengendalikan anak dan bisa bermanfaat untuk anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai pendidik kepada murid kita secara tidak sadar saya akan sendiri. Yang tidak ramai, yang ramai kelas keluar memaksa. Tolong, ya. Sekarang belajar dengan membaca artikel ini, dipaksa membaca artikel atau membaca bacaan di buku. Padahal tidak setiap anak itu berminat untuk membaca atau belajar materi tersebut dengan cara membacanya. Ya, ada yang mau enggak bu, buku banget kalau macam orang bacaan kira-kira kayak gue. Mending kayak video kayak gini, orang video yang mudah bu. Orang komen kasih LS. Nah ya, ada yang masih seperti
Bu, cara gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, ada yang audiogram. Padahal kita sudah kan ya Bu, Kak Bu, ada 3 ya. Tapi untuk penerapannya kita masih perlu berlatih secara terus-menerus. Karena saya sendiri juga masih belum bisa menerapkan di kelas saya untuk bisa menyeluruh mengajarkan dengan sesuai dengan minat dari anak-anak tersebut. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif, sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ketika kita akan melakukan perubahan di kelas, nah, yang perlu kita ubah secara sedikit-sedikit adalah kitanya. Apakah kita bisa langsung mengubah semua pembelajaran di kelas, caranya bagaimana, terus saya akan melakukan ini ya. Tidak bisa seperti itu secara langsung, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Oh iya ya, belajar materi sistem pernafasan. Ketika belajar seperti ini, apakah anak bisa hanya untuk membaca modul? Kalau tidak bisa, berarti saya harus menyiapkan videonya. Oh iya, menyiapkan diri dulu, disiapkan medianya, bahan ajarnya seperti apa untuk anak-anak yang audio visual, auditori, terus kinestetik seperti apa. Kita harus mengubah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Nah, dalam stimulus respons, orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, ya. Karena yang dapat mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Apakah Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain? Tidak. Nah, misalnya saya kepada murid saya akan mengontrol anak secara terus-menerus. Apakah saya tetap bisa terus-menerus mengontrol anak tersebut? Saya menyuruh anak untuk piket setiap bulannya, dikontrol terus. Apa saya bisa? Tidak, ya. Harus ada kesadaran dari dirinya. Oh iya, hari ini piket saya sudah tanggung jawab saya untuk membersihkan kelas. Nah, tidak bisa serta-merta guru terus memaksa mengontrol anak didik untuk selalu menjalankan apa yang dia inginkan. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya masing-masing. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita atau dirinya. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan kita harus saling menghargai. Tidak serta-merta kita pandangan saya itu A, nah padahal pandangan yang lain itu B. Saya melihat dari depan, nah yang lain melihat dari samping kanan, yang lain dari samping kiri, dari belakang. Apa sama? Tidak. Saya melihat raut wajahnya, tidak saya melihat latar belakangnya. Apa kita harus sama ataupun tetap ngeyel dengan apa yang orang lain lihat? Tidak, karena kita mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Di sini intinya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Yang kedua itu disiplin positif. Dari sini sebelum kita ke disiplin positif ada budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut dari budaya positif, lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Yang dapat diartikan, suatu cara penerapan disiplin positif itu tanpa kekerasan. Nah, diharapkan disiplin positif itu tanpa adanya kekerasan, tapi adanya kesadaran diri. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Kamu mengerjakan tugas dia, nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, guru suruh keluar. Karena dia takut nanti disuruh di luar kelas, makanya dia mengerjakan tugas. Entah itu mengerjakan dengan baik atau dengan asal-asalan, dia mengerjakan tugas. Yang penting bukunya ada isinya. Berarti nanti saya tidak disuruh keluar sama guru. Tidak diharapkan demikian, tapi diharapkan sudah ada disiplin positif, sudah ada kesadaran. Oh iya, saya mengerjakan tugas itu semata-mata karena saya, karena tanggung jawab saya, untuk saya, kewajiban saya untuk belajar, untuk mengerjakan tugas itu merupakan kewajiban saya, tidak karena ancaman dari guru. Tentang budaya positif, disiplin positif saja ini. Disiplin itu apa sih? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika anak patuh kepada gurunya, itu artinya anaknya disiplin. Ya, masih dalam anggapan kita seperti itu. Ketika murid yang patuh, yang rajin, yang mendengarkan gurunya, yang selalu ketika gurunya berkata A, dia ikut A, guru berkata B, ikut B, dan itu artinya sudah disiplin. Menurut kita seperti itu, tapi ternyata bukan seperti itu, ya. Itu merupakan suatu kepatuhan, patuh, ya, bukan belum dapat diartikan sebagai sebuah disiplin. Kajian Ummah adalah penghubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kita patuh karena kita takut. Kita patuh karena kita ada konsekuensi yang harus kita terima ketika kita tidak patuh. Nah, seperti itu. Kita harus melaksanakan disiplin dengan kesadaran kita, dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada rasa paksaan, ya, ataupun rasa ancaman dari orang lain, ya, tidak bisa. Yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ketahui tentang kebutuhan dasar manusia ada apa saja? Makan, sandang, ya, primer, ya, sandang, papan, pangan, air, ya,
Ya, kebutuhan primernya seperti itu. Ada kebutuhan dasar manusia. Apakah benar hanya mempunyai pakaian, makanan, tempat tinggal? Bapak Ibu sudah merasa kebutuhan sebagai manusia terpenuhi? Belum? Belum, ya, tepat sekali. Karena masih ada kebutuhan dasar lainnya yang perlu kita butuhkan. Ada apa saja? Nah, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kita untuk bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan itu apa? Misalnya apa? Bekerja, menghasilkan uang, misalnya seperti itu. Apakah itu bentuk dari untuk bertahan hidup? Iya, salah satunya iya. Ya, karena kita makan harus membeli, misalnya beli bahan-bahannya. Nah, kalau tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, lalu bagaimana untuk memenuhinya? Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ketika Bapak Ibu sudah bekerja, sudah mempunyai penghasilan yang lebih, penghasilan yang cukup, tapi tidak ada cinta dan kasih sayang, bagaimana perasaannya? Hambar, tidak semangat, sayur tak bergaram. bagai sayur tanpa garam, bergaram. Iya, anjur. Ya. Berbeda ketika kita sudah bekerja keras, letih secara keseharian, tapi kita pulang disambut istri tercinta, suami tercinta, anak-anak tercinta dengan senyuman yang hangat. Bagaimana hari ini Pak? Di sekolah bagaimana perasaannya? Lihat Pak. Jadi mampir ke Pak. Makasih ya Pak, mesti corona masih ada, ya. Disana asin, makasih ya Pak. Ya, misalnya seperti itu. Apa kita besoknya iya? Besokku senang ditolong lagi ya. Esok aku kerja lebih keras lagi. Agar besokku lebih senang lagi. Ya. Nah, selain itu, selain kebutuhan bertahan hidup, selain kita juga ternyata membutuhkan kebebasan. Atau benar? Apakah kita membutuhkan kebebasan? Iya, kita membutuhkan kebebasan. Biasanya kalau anak zaman now kita bahasnya me time, ya me time. Aku butuh kebebasan, aku ingin kebebasan pergi jalan-jalan di sana tanpa adanya gangguan dari siapapun, misalnya. Jalan-jalan sendiri naik motor keliling-keliling itu sudah termasuk me time. Kebebasan saya bebas untuk melakukan hal apapun. Ya. Bebas untuk berpendapat, bebas bisa berpendapat apapun, ya kan? Yang keempat ada kesenangan. Saya senang ketika belajar dengan cara menonton video. Saya senang ketika bisa pergi jalan-jalan dengan keluarga, bisa bercengkrama, ngobrol bareng, makan bareng, senang. Ada rasa senang, kesenangan, suatu kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya senang kalau shopping. Iya, bisa senang ketika shopping. Setiap individu pasti mempunyai kesenangannya masing-masing. Buzara senang shopping. Ada yang nggak senang. Bunga orang senang soalnya itu kan duit. Iya, tapi senang ya. Jajan senang. Iya, orang senang shopping tapi senang jajan. Ada yang nggak senang jajan, senangnya pakai sih jalan-jalan, ya Pak, ya kan? Mempunyai fun atau kesenangan yang berbeda-beda. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Adanya kekuasaan, adanya kebutuhan dasar kekuasaan. Ya, kita memiliki kekuasaan terhadap diri kita sendiri atau terhadap lingkungan. Oh ya, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi orang yang seperti ini, saya ingin menjadi atasan yang ini agar dapat memberi
rekan-rekannya agar dapat mewujudkan suatu visi ataupun harapan secara maksimal. Nah, misalnya seperti ada contoh kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Tidak sarapan, Tidak sarapan, berarti tidak membawa bekal. tidak membawa bekal. Nah, yang akan Anda lakukan seperti apa? Ya gurunya itulah memberikan bekal. Gurunya memberikan bekal. Nah, ya sebelum kita harus menyelidiki dulu. Nah, apa sih dari 5 kebutuhan dasar yang tadi kita pelajari yang belum Agus miliki? Coba Jadi ada 5 kebutuhan dasar, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebebasan, kesenangan, kekuasaan, kasih sayang. Nah, yang Agus rasakan atau aku ya di sini, kira-kira alasannya tadi karena tidak membawa bekal. Nah, dari 5 kebutuhan dasar itu berarti yang mana? Bertahan hidup karena tidak membawa bekal, nanti mengalih ya, lapar, minta ke sana sini agar bisa bertahan hidup, bisa makan ya. Kalau seperti itu, nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya kan saya tahu dulu, jangan cuma mengapa sih ya kayak aku jadi dulu bakal berarti baik, panggil, memang harus sih dulu berarti baik, apa namanya ada, dulu, jangan seperti itu, tapi kita harus cari tahu dulu, diselidiki dulu, ditindaklanjuti dulu. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya betul. Tadi kebutuhan dasar seperti itu atau kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus karena mungkin ya di kelas Agus tidak punya teman, dijauhi teman, terus dia mencari cara agar temannya mau untuk berinteraksi dengan dia, agar temannya mau menanggapi dia. Nah, caranya dengan dia mengambil makan teman-temannya. Jadi kalau operasi bos kan jadi ada interaksi, ada love and perhatian dari temannya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, dia merasa punya power. Dia meminta merebut makanan dari temannya. Dia rasanya, gua kayak merebut kayak makanan kayak apa membuat apa dengan itu saya ambil. Sehingga kalau ayam juga saya ambil. Saya bisa, saya diberi kekuasaan, diberi kekuatan. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Misalnya sabun tidak bekal orang untuk lapor bosan. Makanya dia tidak berkebebasan karena sudah dibawakan itu terus tidak berkebebasan, makanya dia mengambil bekal dengan lauk yang lain di teman-temannya. Yang kelima, ada fun atau kesenangan. Agus hanya iseng jadi boneka cantik. Nah, dia menikmati ekspresi wajah temannya ketika yang salah. Iseng ketika si A hadir, si Agus juga hadir. Padahal sih aja dia senang dengan ekspresi temannya ketika kesal. Nah, sebuah kesenangan yang membuat dia bahagia dengan melihat temannya salah, merebut pakaian temannya dan kesel, dia kesel. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Teorinya ada tiga, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi eksternal dan internal. Nah, contohnya seperti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika guru meminta sesuatu kepada anak untuk misalnya untuk membawa untuk tidak ramai di kelas seperti itu, nah nanti ada hukumannya. Nanti yang ramai di kelas menulis saya ramai selama 500 kali, ada hukuman tersebut. Nah itu dinamakan motivasi internal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya mengumpulkan tugas di paling awal atau nomor 1, apa yang akan saya dapatkan? Nah, apakah nanti saya dianggap oleh rekan lain ya, oleh bapak ibu guru, lalu mengumpulkan di sejarah dan di alam atau guru? Oh mesti yang di alam atau di sejarah, kumpulan di sejarah, itu karena ada imbalan. Nah, tadi ada hukuman dan ada imbalan. Nah, sekarang untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa? Seperti bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi dari internal, motivasi dari dalam diri yang kita harapkan tumbuh di diri kita maupun di anak diri kita. Dengan tujuan disiplin yang positif, tidak hanya karena ada imbalan atau hukuman, tapi sadar tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Saya melakukannya karena apa? Bila saya menjadi orang yang seperti apa? Kalau saya ingin menjadi apa dengan saya berada saat ini? Tidak karena yang orang menggarap, yang orang garap, tugas saya double. Tidak karena itu. Ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam atau menggambar buku di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju? Apakah Bapak Ibu setuju tindakan Pak Seno terhadap Iva membiarkannya ketika tadi ditanya terus tergagap menjatuhkan tasnya, teman-temannya tertawa, terus Pak Seno membiarkannya? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak setuju? Tidak setuju. Mengapa Bapak Ibu? Membuat Iva itu tambah down, apalagi tadi diketawakan teman-temannya, seolah-olah itu memojokkan, seharusnya diselidiki. Iya, tindakan Pak Seno kurang dibenarkan ya, karena dia membiarkan kejadian tersebut berlangsung. Iva merasa terpojokkan, ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva yang adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi dibiarkan, terus menjawab tergagap-gagap ketika menjawabnya, terus tadi disuruh maju terus dengan menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa demikian? Ya, iya. Karena diberikannya spontanitas dan tidak dipanggil dulu, tidak ditanya. Tidak diselidiki dulu. Kenapa sih kau tidak bisa memperhatikan?
Bapak Ibu menjawab itu merupakan sebuah hukuman. Sekarang Mbak, dari pernyataan berikut, ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman tadi yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah diselesaikan. Konsekuensi. Tersebut di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang konsekuensi tadi kedua ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis dan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Lanjut ke pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi buku masih asing ya dengan kata restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi itu berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu menciptakan kondisi yang lebih baik, memperbaiki, bukan memperburuk ya. Bukan memperburuk atau memperburuk, tapi memperbaiki agar kondisi yang ada semakin kuat dan lebih kuat lagi. Nah, definisi restitusi ada beberapa. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, tadi tidak membersihkan meja setelah dicoret-coret. Nah, dia hanya membersihkan saja. Itu konsekuensi, bukan restitusi. Terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Nah, ditawarkan. Kamu tadi melepaskan kancing, narik-narik kancingnya ke naik. Nah, terus apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaikinya? Ditawarkan ke anak. Untuk memperbaikinya bagaimana? Jadi jangan kita ya. Kita hanya mengaji dulu, dipancing anak biar digali. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan tersebut? Untuk memperbaikinya bagaimana ya? Apakah saya harus berlatih menjahit untuk bisa memasangkan kancingnya kembali, atau saya bawa ke tukang jahit untuk di farma, atau bagaimana? Kita tawarkan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tapi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, kok bisa melakukan hal tersebut, bisa melakukan kesalahan itu. Fokus pada karakter bukan tindakan, pada karakternya bukan pada tindakannya. Menguatkan dan fokus pada solusi ya. Dikuatkan lagi, solusinya diberikan alternatif lain. Apa? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Tidak hanya kamu harus ini, tidak seperti itu, tapi diberikan solusi. Nah, di sini ada identitas gagal yang menurut saya itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, merupakan hukuman. Nah, dan identitas sukses itu bisa dengan konsekuensi ataupun restitusi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, setelah restitusi itu sesuatu merupakan pilihan. Kita bisa memilih cara melaksanakan solusinya bagaimana, pengesahan solusinya bagaimana. Kita harus bisa memilih. Tapi kalau hukuman, kalau sudah dihukuman maju, ya harus maju. Tidak ada pilihan lain.
Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau konsekuensi juga sama, pasti tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, ya. Korbannya si korban yang disalahin tadi bisa diabaikan dengan adanya konsekuensi. Nah, kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Masih banyak lagi ya Bapak Ibu, mungkin di sini langsung saja ke perbedaan. Contoh siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita masih mengulangi hukuman, guru menghukum murid dengan hormat bendera secara 10 menit. Nah, itu masih kita mengulangi hukuman. Guru menghukum murid tersebut dengan lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu masih kita hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu merupakan sebuah konsekuensi atau disebut positif. Nah, lalu guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu juga konsekuensi. Murid melaksanakan PR karena ada konsekuensi ketika dia tidak melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, ketika dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Nah, anak, kenapa kamu tidak melaksanakan PR? Padahal kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Coba kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, cara seperti itu bisa, itu merupakan sebuah restitusi. Lalu guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang-orang lain. Nah, tadi Bapak ada ya 5 posisi kontrol. Coba kita sebenarnya ada di posisi yang mana ya? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Penghukum tadi sudah banyak contoh-contoh ketika kita sebagai guru menghukum anak. Nah, kalau masih menghukum anak seperti itu, misalnya ada yang tidak melaksanakan PR disuruh masuk depan, berarti posisi kontrol kita masih jadi menghukum, ya. Ketika misalnya Pak A masih menggunakan, kamu nanti kalau tidak mengerjakan tugas harus lari ke lapangan 5 kali putaran. Nah, berarti Bapak guru A tersebut masih dalam posisi menghukum. Nah, yang kedua, di posisi membuat merasa bersalah. Kamu tidak mengerjakan tugas, makanya nenek pakai elek-elek, makanya rankingnya banyak. Seperti itu, membuat merasa bersalah. Oh iya, saya salah, saya juga belajar dengan baik dengan dia. Berarti posisi kontrol kita masih jadi membuat merasa bersalah. Bisa sebagai teman. Kenapa sih, Mas? Kenapa sih orang belajar tugas? Anak senang saya kok gue? Itu posisinya sebagai teman. Biasanya bahasanya secara halus, tidak. Hai, ini biasanya itu dengan intonasi penghukum, pemantau. Kita hanya melihat, memantau. Dan biasanya tidak ada apa-apa ya. Dan orang ya sebagai pemantau saja dari luar. Yang terakhir itu manajer. Yang diharapkan di sini kita bisa menjadi manajer. Kita menempati posisi kontrol sebagai manajer. Ketika anak membuat kesalahan ataupun kehilafan, kita bisa menengahi, kita bisa menganalisis dulu, mencari tahu kenapa kok si A
bisa melakukan hal tersebut. Tidak serta-merta langsung menyalahkan. Kamu kenapa ini mesti bagian bulan HP ya? Nah, jangan seperti itu, jangan langsung judge ya. Tapi didampingi selidiki kenapa sih kok bisa melakukan kesalahan tersebut. Posisi sebagai kontrol sebagai guru, penghukum. Guru berkata kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dan merasa bersalah. Ayolah, kalau teman, ayolah lakukan demi ibu ya, jangan rame ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu bantu. Ibu pernah bantu kamu loh. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Apa peraturannya? Ketika kita menjadi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Di sini jawabannya. Saya kecewa sekali pada kamu. Nah, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah, ibu bapak ibu, ayolah. Nah, sebagainya. Nah, apakah kamu mau mendapat stiker perintah hari ini? Nah, itu masih menjadi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu membukakan solusi. Nah, itu merupakan sebagai manajer. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Bosan 1994, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas, ya. Kalau kita kan masih pada biasanya kita mengenal ada kesepakatan kelas, ada peraturan kelas. Ya. Kalau di sini ada keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini yang paling lingkup kecil yaitu peraturan kelas, yang mungkin di setiap kelas sudah ada peraturannya masing-masing. Dan di atasnya ada keyakinan kelas yang harus diyakini. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan muridnya. Kalau peraturan kelas biasanya kita yang membuat, ya enggak Bu? Biasanya yang didapat ada peraturan kelas itu apakah bareng bersama dengan murid ataukah kita hanya sendiri? Biasanya kita sudah ngeprint, tiap peraturan kelas harus ditaati, ditempel. Seperti itu kan? Nah, kita harus lebih kritis lagi, ya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Dan dari adanya keyakinan kelas nanti akan timbul lingkungan yang positif, yang pada akhirnya akan yang besar lagi itu ke budaya positif. Keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju, contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kan nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir tepat waktu atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikannya keselamatan
dan menghormati orang lain. Dilarang memakai narkoba, dilarang merokok. Nilai kebajikannya yaitu untuk kesehatan. Terakhir segitiga restitusi. Tadi sudah menyinggung sedikit tentang restitusi. Sekarang ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu dilakukan ketika anak atau anak kita melakukan suatu kesalahan atau kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta langsung kamu langsung menyalahkan kamu ini karena ini tidak seperti itu, tapi kita harus melakukan langkah segitiga restitusi yang ada tiga, yaitu apa? Ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi kalau misalnya ada murid kita yang salah, kita harus distabilkan dulu identitasnya. Bagaimana menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bisa dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi, terlambat itu hal yang manusiawi. Dulu itu juga pernah melakukannya. Distabilkan dulu identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Bisa dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kenapa? Ditanyakan seperti itu dulu. Di validasi dulu tindakannya itu salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa ini penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya, sikap positif yang lain yang dulu ya. Kalau kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok hari? Yang tadi yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah membuat keyakinan secara bersama. Nah, anak melihat keyakinannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa dengan apa nilai keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Kelas yang itu seperti apa sih? Keyakinan kelas itu yang sebenarnya seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa sih? Ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Kamu sebenarnya mau jadi orang yang seperti apa? Nah, bisa ditanyakan ya. Ini contohnya ya. Nah, mungkin mungkin nanti bisa dilihat ya. Jadi saya kembali mempraktikkan segitiga restriksi dengan murid di kelas 3. Jadi Mbak Bina itu terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini saya ketika pulang sekolah dia menemui saya dan saya tanyakan, nggak apa-apa Mbak Bina terlambat, itu manusiawi. Alasannya kenapa? Untuk memperbaikinya bagaimana agar besok tidak terlambat lagi.
Kita lakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Ditanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita kan sudah kita buat bersama. Coba apa yang kamu langgar? Ada dua yang itu tapi sudah cukup, nanti kita bisa lihat di belakangnya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini dari presentasi dari saya, kalau ada yang mau menambahkan ataupun menanyakan suatu hal yang menurut Bapak Ibu masih mengganjal, mungkin satu atau dua pertanyaan saja, satu atau dua pendapat saja. Sekarang Bapak Ibu boleh bertanya. Ya, terima kasih sebenarnya atas waktu kepada saya. Saya ingin bertanya terkait dengan keyakinan kelas. Tadi kan ada pernyataan bahwasannya itu berjika secara universal. Itu apa dan nilai-nilai apa yang masuk dalam kebenaran universal? Terima kasih Pak Rizky. Tadi pertanyaannya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya tadi belum menjelaskan secara detail apa itu nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, ya. Nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia, ya, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau biasanya kita kenal ya di lingkungan pendidikan dengan PEN atau profil pelajar Pancasila. Sudah tahu semua ini Bapak Ibu? Ada? Coba kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, mungkin nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia tadi ya bisa diwujudkan dalam suatu profil pelajar Pancasila. Tapi dalam dunia yang lebih luas, dalam lingkungan yang lebih luas, seperti ada nilai kebajikan seperti tanggung jawab, kesehatan, kebaikan-kebaikan lain yang menyeluruh atau yang banyak sekali. Ya, seperti itu Pak Rizky. Nah, silakan ada lagi ataupun yang mau menanggapi Bapak atau siapa? Satu lagi ya. Yuk. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan ataupun menanggapi. Sudah cukup ya, satu lagi lah ya. Masih tentang keyakinan kelas itu, bagaimana sih keyakinan kelas itu biar bisa terlaksana di dalam kelas UTM ini? Terima kasih Bu Sri. Cara agar keyakinan kelas bisa terlaksana secara baik. Ya, mungkin kita kenal juga selama ini kita mengenal peraturan kelas, tapi peraturan kelas itu dibuat secara sepihak, ya, sepihak oleh guru. Keyakinan kelas diharapkan kita buat dengan kesepakatan. Keyakinan secara yang kita yakini secara bersama-sama dengan murid. Jadi apa yang kita yakini dengan apa yang murid yakini itu bisa selaras. Jadi peraturan misalnya seperti ini. Tidak boleh berdandan, ya, tidak boleh berdandan. Kita kan kita
Misalnya berpenampilan sederhana, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh berdandan, ya itu kan masinis berdandan, berarti kita boleh berdandan. Biasanya yang ditangkap cuma berdandannya, ya. Kata tidaknya biasanya hilang mobil, tidak boleh berisik, nanti masih berisik. Nah, kita ubah, tidak boleh berisik diubah menjadi apa? Tenang dan tertib saat pelajaran, misalnya seperti itu. Jangan ada lagi kata tidak, ya, jangan tidak, ya. Kita ubah dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang tadinya negatif, kita ubah ke positif. Nah, kita buatnya juga harus bersama dengan orang yang mau kita yakini. Misalnya guru yang harus membuat keyakinan kelas dan murid harus diyakini secara bersama, tidak serta-merta guru yang membuat. Seperti itu, dosen. Nah, dibuat bersama-sama ibu. Mungkin karena waktunya sudah melebihi, saya dulu dan selanjutnya akan menjelaskannya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebelum saya tutup, silakan Bapak Ibu nanti merefleksikan kegiatan pada hari ini dengan sticky note yang sudah saya siapkan. Ya. Perasaan Ibu gimana hari ini? Apakah senang ataupun bosan ataupun seperti apa? Nah, hal positifnya yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi ini apa? Dan ide yang muncul apa? Ide yang muncul misalnya saya mau menerapkan segitiga institusi ataupun apapun itu. Silahkan nanti bisa dituliskan di sticky note, ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Sudah berkenan bisa berkumpul di ruang kelas ini. Saya Nani Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini banyak kekurangan, kesalahan atau kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Guru bergerak Indonesia Maju. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Yes. Semakin Bapak-Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.